warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, di sini kita akan menceritakan satu tragedi yang terjadi di Indonesia, yaitu yang terjadi di daerah Madura, yaitu tragedi Carok Madura. Carok Madura, tanah persatuan tradisi berdarah dari keturunan Madura. Sebelum ke kronologinya, kita harus mengetahui apa itu carok. Carok di Madura adalah berasal dari bahasa Madura yang berarti perkelahian demi kemuliaan. Carok dipilih oleh orang Madura karena itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena di Madura itu menjunjung tinggi suatu permasalahan yang kekeluargaan. Jadi orang Madura kalau tidak ada pilihan lain, jadi jalan terakhirnya itu dengan carok. Jadi bagaimana kronologinya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, ini ya teman-teman, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh teman saya, latar belakang carok itu apa dan bagaimana. Jadi seperti ini teman-teman. Pada satu hari tragedi carok ini melibatkan 2 orang dan 4 orang. Nah, yang awal mulanya itu 1 orang yang bernama Hasan dari kampung yang ingin tahlilan ya ke kampung sebelah. Lalu kemudian Hasan ini tidak langsung datang ke tempat tahlilan, tetapi dia itu berteduh dulu karena pada saat itu ada sedikit hujan, kalau bahasa Sundanya girimis gitu ya. Jadi si Hasan ini berteduh dulu dari sebuah gubuk. Dan kemudian pada saat berteduh itu si Hasan dihampiri ataupun ada motor yang berisikan 2 orang penumpang, yang dimana itu ada Matanjar dan Materdam, dan mereka itu adalah adik kakak. Lalu si Hasan ini berinisiatif untuk menegur dengan artian menyapa gitu, kayak gimana ya, sapaan biasa lah. Karena si Materdam ini mengendarai motor dengan knalpot yang brong, lalu kemudian si ininya lampunya itu sangat menyorot ke mata si Hasan. Lalu kemudian si Materdam ini karena latar belakangnya itu adalah panglima tempur di suatu daerahnya, mereka berdua tidak terima dengan sapaan yang baik dari si Hasan. Lalu kemudian mereka berdua turun menghadap si Hasan. Lalu kemudian mereka ada sedikit cekcok, dan ada sumber mengatakan bahwa si Materdam ini sempat memukul si Hasan. Dan si Hasan pun latar belakangnya adalah guru carok di sebuah kampungnya. Lalu kemudian mereka sudah terpancing emosi dan amarah. Kemudian si Materdam dan si Matanjar ini pulang ke rumahnya. Lalu kemudian mereka meminta izin dulu ke orang tuanya untuk melakukan carok. Dan mereka itu langsung mengambil carok ya, ataupun parang, dengan parang yang sudah terbuka. Yang itu menjadi keanehan bagi suatu murid dan orang tuanya, karena yang biasanya si Matanjar ini mengambil carok itu dalam keadaan diikat ya, dibungkus, tapi pada kali ini mengambil carok dengan keadaan yang sudah telanjang. Lalu kemudian minta izin ke orang tuanya untuk melakukan carok. Kemudian mereka yang awalnya di gubuk ya, kemudian mereka bertemu untuk melakukan carok di suatu permukiman warga. Kemudian singkatnya mereka melakukan carok dengan 2 PS4, yaitu Materdam dan Matanjar dengan beberapa muridnya, yang awalnya mereka ini segerombolan orang yang berjumlahkan 10 orang.
Lalu kemudian yang jadi caroknya cuman 4 orang melawan 2 orang, yaitu si Hasan dan si anak buahnya. Lalu kemudian mereka carok dan singkat waktu mereka itu si Materdam dan si Matanjar ini jatuh perlahan dengan kedua muridnya tersebut. Dan ketika mereka carok, itu di sekelilingnya mereka itu sudah ada banyak warga yang meneriaki mereka. Cuman tidak ada satupun warga yang berinisiatif ataupun berani untuk menghentikan mereka ketika sedang bercarok. Karena kembali lagi mereka itu adalah seorang panglima tempur di masing-masing kampungnya. Lalu kemudian setelah terjatuhnya keempat orang ini, singkat cerita, si Hasan dan anak buahnya ini menyerahkan dirilah ke pihak yang berwajib. Lalu kejadian ini tidak lama ya, hanya 8 bulan ke belakang, jadi terjadi pada 2024 ini. Lalu kemudian mereka diringkus oleh polisi. Dan ada barang bukti yaitu 2 carok dan 1 baju batik. Ya, mungkin sekian pemaparan dan kesimpulan dari tragedi Carok Madura 4 vs 2 ataupun 4 lawan 2. Ya, barangkali ada yang kurang paham ataupun ingin ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya, ya. Kan tadi disebutkan bahwa 2 versus 4 ya. Tadi Hasan dan juga anak buahnya dan juga Materdam dan ya, Matanjar ya. Nah, dan juga beberapa 2 muridnya ya. Dan 2 muridnya. Nah, pertanyaan saya adalah, kan di sana ada 2 orang yang dituduh sebagai pelaku ya. Nah, kan tadi belum sempat terjelaskan ya siapa yang menang gitu, siapa yang jadi pelakunya gitu. Gitu aja. Ya, izin menjawab ya. Kan tadi saya sudah bilang, jadi ketika mereka carok itu perlahan si Materdam dan si Matanjar ini berjatuhan dengan kedua muridnya. Yang sudah pasti yang menang itu si Hasan dan 1 muridnya itu. Lalu kemudian mereka berdua ini singkat cerita menyerahkan dirilah ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang paham? Modern saat ini. Oke, jadi seringkali disebut oleh warga adalah tradisi Madura yang orang Madura ini tidak menerima karena orang Madura menganggap carok itu adalah kebiasaan buruk dari orang Madura tersebut. Lagi, sok mau nanya. Mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada boleh ditutup, boleh dikasih kesimpulan. Sebenarnya udah cukup aja. Udah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya cukupkan. Untuk penutupan saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Oke, sekian. Kayak podcast ya ini. Ayo. Sekian pemaparan dari kami tentang Carok Madura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.